Ya, karena sesungguhnya kita nggak bisa mencegah kematian datang. Ya, ini tadi guru kita meninggal ya. Kan ini berarti sebuah petaka dalam keilmuan. Karena guru adalah simbol keilmuan. Jadi Allah akan mencabut ilmu itu, bukan ilmunya dicabut dari dada seseorang itu, bukan. Tetapi matinya orang yang berilmu berarti sebagian ilmu itu sudah terbawa ke kuburan. Ya. Maka ini harus jadi perhatian ya, kalau banyak orang yang meninggal karena tidak ada seorang pun yang bisa mencegah datangnya kematian. Gak bisa. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Gak bisa dimajuin, gak bisa dimundurin ya. Wahai Rasulullah, bila aku keluar dari dunia ini, mati, bila aku keluar dari dunia ini, fazoharal ardu khairun lana, maka nampak bumi itu lebih bagus bagi kita, ambat nuha, atau lebih bagus perut bumi, maksudnya kuburan. Kalau saya mati pada saat itu, bagusan dunia apa bagusan kuburan? Kan kuburan itu sebenarnya sekarang ini, coba dah bapak-bapak, ibu-ibu pikir, sebenarnya model Sandiaga Hill 4 sampai 5 miliar kuburan. Kemudian Al Azhar Memorial Garden harganya lebih murah sedikit, tapi masih miliaran, dari mulai ratusan sampai dengan miliaran. Kuburannya tetap aja 1 kali 2 meter. Kuburannya 1 kali 2 meter. Yang lebar itu parkirannya, yang lebar itu tamannya, yang lebar itu ya tempat ya dapurnya, itu yang mahal. Apakah yang 4 miliar kuburan, yang 5 miliar itu ada AC-nya nggak? Nggak ada. Terang nggak? Ada dikasih lampu 5 watt nggak ada. Nah, sebenarnya pinter nggak kalau beli kuburan 5 miliar? Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa bisanadil muttasili ila muallifi sahibil kitab Al-Syeikh Al-Imam Abil Lais Nasir bin Muhammad As-Samarqandi Dzul Karamah. Nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa usulina wa li futuhil ilmi wal hikmah. Annallaha yataghasyahu min rahmati wal maghfirah wa yaj'aluna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah. Qala al-faqihu radhiyallahu ta'ala anhu. Sami'tu abi rahimahullahu ta'ala qala kana fi zamani Isa alaihi salatu wassalamu rajulun yusamma mal'unan min bukhlihi. Faja'ahu rajulun zata yaumin yuridul ghazwa faqala ya mal'un a'tini syai'an minas silahi asta'inu bihi fi ghazwi wa tanju bihi minan nar. Fa'arada anhu wa lam yu'tihi syai'an farajahar rajulu fanadimal mal'unu fanada fa'atahu sayfahu. Faraja ar-rajulu wastaqbalahu Isa alaihi salam maha abidin qad abadallaha sab'ina sanatan faqala lahu Isa min aina ji'ta bihadza sayf qala a'tanihil mal'un fafariha Isa bisadaqatihi wa kana al-mal'unu qa'idan ala babihi falamma marra bihi Isa alaihi salam al-abidi faqala al-mal'unu fi nafsihi aqwamu wa anzuru ila wajhi Isa wa ila wajhil abid ila akhirih. Qala al-faqihu radhiyallahu ta'ala anhu. Berkata al-faqih, ya, pengarang kitab ini Abu Lais Nasir bin Muhammad As-Samarqandi, sami'tu abi rahimahullahu ta'ala qala. Aku pernah mendengar ayahku bercerita. Kana fi zamani Isa alaihi salatu wassalam rajulun yusamma mal'unan min bukhlihi. Dahulu di zaman Nabi Isa alaihi salatu wassalam ada seorang laki-laki yang dipanggilnya mal'un, orang yang dilaknat. Kan sekarang ada juga ya bahkan di kelas televisi swasta yang ngetop itu salah satu produsernya dipanggilnya copet gitu. Padahal namanya bukan copet gitu. Ya. Jadi pasti ada pertimbangannya itu. Kalau ini dipanggil mal'un karena memang dikatakan di sini, ya, dia dipanggil mal'un itu min bukhlihi, dari lantaran sifat pelitnya. Jangankan minta hartanya, ya, peribahasanya, dosanya diminta nggak dikasih sama dia, ya, saking pelitnya itu. Sehingga dia disebutnya mal'un, orang yang dilaknat, saking kebenciannya orang sama dia, pelit banget itu. Faja'ahu rajulun zata yaumin yuridul ghazwa. Maka pernah mendatangi seorang laki-laki, ya, pada si pelit itu suatu hari yang bermaksud ingin berperang. Faqala, dan laki-laki itu mengatakan, ya mal'un a'tini syai'an minas silah. Hai mal'un, berikan kepadaku sesuatu dari senjata, ya. Apakah pedang, panah, atau pisau gitu. Berikan kepadaku sesuatu dari senjata perang itu. Asta'inu bihi fi ghazwi, yang aku bisa mengambil pertolongan dengan pedang itu, dengan senjata itu ketika dalam perangku. Wa tanju bihi minan nar, dan kau bisa menyelamatkan dengan sedekahmu itu dari api neraka. Ini laki-laki minta sama si pelit gitu ya. Fa'arada anhu wa lam yu'tihi syai'an. Maka berpaling si pelit dari laki-laki yang mau berperang itu tadi tanpa memberikan sedikit pun. Enggak mau dia memberikan. Faraja ar-rajulu, maka kembali lagi si laki-laki itu, mengulanginya lagi. Fanadimal mad'unu, ya, kemudian menyesal si mal'un itu tadi. Wanadahu fa'atahu sayfahu, kemudian dipanggil
Ya, laki-laki itu kemudian diberikan pedang. Faraja ar-rajulu wastaqbalahu Isa alaihi salam ma'a abidin qad abadallaha sab'ina sanatan. Maka kembalilah si laki-laki yang sudah mendapatkan pedang itu, ya, untuk menghadap Nabi Isa alaihi salam bersama seorang ahli ibadah yang pernah beribadah 70 tahun lamanya. Ya, nih karena orang dulu umurnya panjang-panjang. Jadi beribadahnya itu 70 tahun lamanya. Faqala lahu Isa, maka Nabi Isa bertanya kepada laki-laki itu. Min aina ji'ta bihadza saif? Dari mana kau mendapatkan pedang ini? Faqala, maka laki-laki itu mengatakan, a'tanihil mal'un. Yang memberikan pedang ini si mal'un, si pelit, ya. Fafariha Isa fi sodaqatihi, maka bergembira Nabi Isa dengan sodakohnya si mal'un itu tadi. Senang melihat ada perubahan, ya, mau bersodakoh. Fakanal mal'unu qa'idan ala babihi. Sementara itu si mal'un itu duduk, ya, di depan pintu yang Nabi Isa sedang berdialog dengan orang laki-laki yang diberikan pedang itu. Jadi dia dengerin gitu. Ya, qa'idan ala babihi. Falamma marra bihi Isa alaihissalam ma'al abidi, maka tatkala berlalu melaluinya Nabi Isa alaihissalam ma'al abidi bersama ahli ibadah yang sudah 70 tahun itu, faqalal mal'unu fi nafsih, maka si mal'un mengatakan dalam hatinya, aku wa anzuru ila wajhi Isa wa ila wajhil abid. Ya, aku berdiri dan aku memandang kepada wajah Nabi Isa dan wajah si ahli ibadah itu. Falamma qama wa nazara ilaihima, maka tatkala ia berdiri dan memandang kedua orang itu, artinya Nabi Isa dan ahli ibadah itu, qalal abid, maka yang ahli ibadah itu mengatakan, ana afirru wa a'addu min hadzal mal'un. Ya, sesungguhnya aku akan lari dan akan menganggap musuh min hadzal mal'un, dari pemberian si laknat ini tadi. Qabla ayuharrikani binarihi, sebelum aku membakar, ya, sebelum membakar diriku binarihi dengan, ya, apinya, dengan nerakanya. Ya, jadi orang ahli ibadah ini melihat apa yang diberikan oleh si pelit ini tidak ikhlas, kira-kira begitu, ya, sehingga dia mengatakan, aku akan lari dan aku akan memusuhi si mal'un ini tadi, ya, sebelum, ya, membakar diriku dengan apinya. Fa'auhallahu azza wa jalla ila Isa alaihissalam, maka Allah mewahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam, an kulli abdi hazal muznib. Apa yang disuruhnya? Kul li abdi hazal muznib. Ya Isa, katakan kepada hambaku yang berdosa ini, inni qad ghafartu lahu bisadaqatihi bisayf. Sesungguhnya aku sudah memaafkan si pelit itu tadi dengan sebab sodakoh yang diberikan itu berupa pedang. Wa yuhibbuhu ilaik, dan aku pun mencintaimu karenanya. Nih bapak-bapak sekalian, orang super pelit gitu, di kampungnya rajanya pelit gitu, tapi dengan sebab dia nyumbang pedang untuk orang berperang, Allah ampuni dosanya. Ya, Allah mau mengampuni dosa orang itu. Wa qala lil abid,
Wa kullil abid, dan katakan olehmu ya Isa kepada ahli ibadah itu tadi, innahu rafiquka fil jannah, sesungguhnya engkau adalah temanku di dalam sorga. Ya, jadi Nabi Isa suruh menyatakan kepada si pelit itu, Allah sudah mengampuni dosamu. Dan Nabi Isa suruh menyampaikan kepada ahli ibadah, kau akan menjadi temanku nanti di dalam sorga. Faqala al-abidu, maka berkata si abid, ahli ibadah itu, wallahi ma uridul jannata ma'ahu, demi Allah aku tidak mau sorga bersama si pelit itu, nggak mau dia. Wala uridi rafiqan mislahu, dan aku tidak mau bersahabat orang yang seperti itu. Jadi yang dimaksud orang ini 70 tahun dia beribadah tapi sombong gitu maksudnya. 70 tahun dia beribadah tapi dia sombong. Si pelit ini emang rajanya pelit, tapi timbul kesadaran dia mau sodakoh. Walaupun cuma 1 pedang. Taruhlah golok. Berapa golok? Harga golok yang bagus sekarang 2 juta udah bagus. Ya biar 2 juta dah. Maka Allah kasih tahu Nabi Isa udah diampunin tuh golok. 2 juta udah dikasih sama dia. Tapi si orang ahli ibadah bilang nggak mau masuk surga bareng dia dan nggak mau bersahabat dengan dia di surga itu. Fa'auhallahu azza wa jalla ila Isa alaihissalam an kulli abdi. Maka Allah mewahyukan azza wa jalla kepada Nabi Isa alaihissalam agar mengatakan kulli abdi, katakan kepada hambaku, innaka la tardo biqada'i, sesungguhnya kau tidak ridho dengan ketetapanku. Jadi Nabi Isa suruh protes nih orang ahli ibadah yang tidak mau bergaul sama orang yang pelit ini. Innaka lam tardo biqada'i, kau orang yang tidak ridho dengan ketetapanku. Wa haqarta abdi, dan kau hinakan, kau kecilkan hambaku ini. Fa ini qad ja'altuka mal'unan min ahlin nar, sekarang aku jadikan engkau mal'unan, orang yang dilaknat, min ahlin nar, dari termasuk dari penghuni neraka. Terbalik tuh. Ahli ibadah 70 tahun jadi ahli neraka gara-gara sombong dengan ibadahnya. Orang yang rajanya pelit, ketika dia taubat diampuni, maka dia bisa menjadi mahabbatullah, hubbullah, orang yang dicintai oleh Allah. Ya, jadi ini bab kita ini melanjutkan tentang fadlus sodakoh, keutamaannya bersodakoh. Sodakoh itu memberikan pahala dan menghapus dosa. Jadi sodakoh bukan cuma sekedar dapat pahala, tetapi penghapusan dosa, sehingga catatan dia yang jelek itu dihapus. Nah, orang yang benci, ini kan, nih maaf nih, kita ini termasuk, ya, di Jakarta ini orang kalau marah kayak gini nih. Ini kan malah gogah masuk neraka sama dia mah, so dia aja dah. Nanti sorga gua minta dikasih di tembok yang tinggi, jangan sama dia. Ya kan ya. Kalau orang sini nih, orang di Jakarta ini kan bilang gini, utang kagak mau dibayar gitu, nggak usah lu bayar, sampai kapanpun nanti di akhirat gua tagih lu gitu. Ya, orang kalau dendam itu ngomongnya kayak gitu. Jangan berlebih-lebihan maksudnya. Terutama jangan sombong sama ibadah kita. Ini sebenarnya itu. Sodakoh bisa merubah pandangan Allah, dan orang yang sombong bisa merubah dari penduduk surga menjadi penduduk neraka. Sombong itu punya iblis, ya, jadi tidak usah. Wa badalta manazilaka fil jannah ma'alladzi lahu finnas, engkaulah yang menggantikan
ya di dalam sorga bersama orang yang berada di dalam neraka. Wa a'taitu manazilaka fil jannati li abdi, dan aku berikan ya kepadamu sorga dengan sebab ya si hamba ini. Wa manaziluhu finnari lak, dan kedudukan neraka itu untukmu. Ya, jadi jangan sombong. Walaupun kita memang ibadah kita udah bagus. Nih bapak saya sekalian, ibu-ibu, penting nih. Orang kalau ibadahnya bagus itu, kalau dia nggak sadar ini, ibadah itu sama dengan kekayaan. Coba lihat dah orang kaya, kalau keluar dari rumah itu, nggak nengok lagi, masuk mobil, mobilnya bagus gitu. Nanti jalan pintunya dibuka biar ketahuan, dan kemudian sombong. Kalau orang kaya sombong itu memang pembawaan dari banyaknya nilai yang dia punya. Ada orang menjabat, tadinya biasa aja, ketika dia jadi pejabat beda. Ekspresinya, gayanya, bergaulnya beda. Kenapa? Emang kedudukannya yang merubah dia. Tapi jangan lupa, ibadah itu seperti orang miskin yang jadi kaya. Jadi orang yang ibadahnya bagus, hati-hati, bisa jadi sombong. Dia bangun malam nih, bangun malam. Kemudian dia keluar, sepi, sunyi, cuma jangkrik aja. Dia udah mulai ngomong dalam hatinya, tidur semua kayak kebo, nggak ada yang bangun. Gitu. Tuh sombong tapi belum diucapkan. Datang nanti dia ke masjid lebih awal, ya, begitu juga sampai suruh baru pulang. Maka orang yang baru keluar dari rumahnya, dia ngomong tidur mulu, nggak bangun itu. Ini kesombongan dari lantaran bagusnya dia ibadah. Jadi hati-hati maksudnya. Jadi kalau kita ibadah kita banyak, ibadah kita bagus, sama dengan orang yang banyak hartanya. Kesombongan itu akan tumbuh gitu. Mau berangkat ke masjid nih, ya, sore masjid, orang itu lagi bongkar motor, pulang maghrib masih bongkar motor, ntar habis pulang isya masih bongkar motor, marah dia, dunia mulu dicari, nggak mau ibadah. Padahal dia waktu dia ke masjid, orang ini sholat sebenarnya. Tapi dengki itu, kesombongan itu yang menyebabkan penilaian jelek kepada orang lain. Hati-hati ya. Jadi sombong itu bukan si kaya, sombong itu bukan cuma pejabat. Bisa jadi sombong orang yang ibadahnya bagus. Menilai orang jelek, kecil. Nah ini penyakit yang mesti kita hindari ya. Nah kasus ini ya diceritakan oleh ayah dari si penulis kitab ini yang terjadi pada masa Nabi Isa alaihissalam ya. Warwa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Meriwayatkan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Rasul, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi pernah bersabda, inna malakan yunadi min abwabis sama. Sesungguhnya ada seorang malaikat yang berseru min abwabis sama, dari pintu-pintu langit. Jadi kalau kita diperlihatkan itu pintu-pintu langit itu ada yang dibuka dan malaikat berseru. Apa yang diserukan oleh malaikat itu? Man yukridul yawma yajidu ghadan. Siapa yang meminjamkan hari ini, dia akan mendapati esok. Wa malakun akhara yunadi, dan malaikat yang lain berseru, ya ma'syara bani Adam, laddu lil maut.
Keturunan Adam, laddu lil maut, imna lil maut, cegahlah kematian itu. Wabnul lil kharab, bangunlah yang merobohkannya. Nah, Bapak sekalian yang berbahagia, ini kalimat ini kita dianggapnya paham. Yang dimaksud man yukridul yauma yajidu ghadan. Siapa yang mau meminjamkan sesuatu karena Allah, dia akan mendapatinya besok, maksudnya nanti di akhirat. Nah, jadi begini Bapak saya sekalian, kan kalau orang punya duit, kemudian membantu orang itu pas. Tapi kalau orang duitnya tidak banyak, uangnya ngepas, bisa nggak minjemin? Bisa. Maka meminjamkan itu sama dengan memberikan bantuan itu sama dengan orang yang membebaskan usaha. Ya, jadi siapa orang yang meminjamkan pada hari ini, maka dia akan mendapi besok. Nah, kemudian malaikat yang lain mengatakan, hai anak Adam, laddulil maut, cegahlah kematian itu. Bisa nggak? Mau mati gitu, bikin benteng supaya malaikat maut tidak bisa masuk, bisa nggak? Ya nggak bisa. Walau fi burujin musyayyadah, meskipun dia dalam benteng yang amat kuat, tidak ada pengaruhnya bagi malaikat Israel untuk mencabut ruh kita ini. Wanjulil kharab, ya, bangunlah ya untuk korobahkan itu. Nah, ini sebuah peringatan, artinya setiap hari itu diucapkan, dan kalau orang bisa mendengarnya, maka sesungguhnya dia akan sadar. Sekarang nih waktunya kalau mau beramal. Sekarang kalau kita ingin melakukan kebaikan. Ya, karena sesungguhnya kita nggak bisa mencegah kematian datang. Ya, ini tadi guru kita meninggal ya. Kan ini berarti sebuah petaka dalam keilmuan. Karena guru adalah simbol keilmuan. Jadi Allah akan mencabut ilmu itu, bukan ilmunya dicabut dari dada seseorang itu, bukan. Tetapi matinya orang yang berilmu, berarti sebagian ilmu itu sudah terbawa ke kuburan. Ya. Maka ini harus jadi perhatian. Ya, kalau banyak orang yang meninggal, karena tidak ada seorang pun yang bisa mencegah datangnya kematian. Gak bisa. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Gak bisa dimajuin, gak bisa dimundurin. Ya. Waruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu su'ila. Diriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi pernah ditanya. Faqila ya Rasulullah, idza kharajtu minad dunya fa zaharal arda khairul lana ambatnuna. Wahai Rasulullah, bila aku keluar dari dunia ini, mati, bila aku keluar dari dunia ini, fa zaharal ardu khairun lana, maka nampak bumi itu lebih bagus bagi kita, ambatnuha, atau lebih bagus perut bumi, maksudnya kuburan. Kalau saya mati, pada saat itu bagusan dunia apa bagusan kuburan? Kan kuburan itu sebenarnya sekarang ini, coba dah bapak-bapak, ibu-ibu pikir. Sebenarnya model San Diego Hill 4 sampai 5 miliar kuburan. Kemudian Al Azhar Memorial Garden harganya lebih murah sedikit, tapi masih miliaran, dari mulai ratusan sampai dengan miliaran. Kuburannya tetap aja 1 kali 2 meter.
kuburannya 1 x 2 meter, yang lebar itu parkirannya, yang lebar itu tamannya, yang lebar itu ya tempat ya dapurnya, itu yang mah. Apakah yang 4 miliar kuburan yang 5 miliar itu ada AC-nya nggak? Nggak ada. Terang nggak? Ada dikasih lampu 5 watt nggak ada. Nah sebenarnya pinter nggak kalau beli kuburan 5 miliar? Manfaatnya apa sama yang meninggal? Coba kalau kuburan di tempat pilih orang yang soleh, ya. Di Kalimantan Selatan itu ada khusus kuburan kurang lebih 2 hektar itu hanya orang yang meninggal hari Jumat sama malam Jumat. Kalau bukan hari itu nggak boleh. Malam Jumat atau meninggal hari Jumat boleh dikubur situ. Itu namanya pinter tuh. Dikumpulin orang-orang baik gitu. Lah kalau kita di sono miliaran itu tetangganya tukang judi, cuma duitnya banyak gitu. Yang satu bos ya narkoba, cuma duitnya banyak. Nauzubillah min dzalik. Jadi salah orang menginterpretasikan tentang kebahagiaan kuburan itu salah. Ini live streaming yang semacam gini, kalau mereka dengar dia nggak suka dengan perkataan saya ini, dia nggak suka. Tapi biarkan saja masyarakatnya yang pemirsanya yang akan menilai benar nggak. Gitu. Mahal itu manfaatnya apa sama si mayit itu? Bergengsi nggak kalau orang masih hidup diberiin rumah bagus, mobilnya bagus? Bergengsi karena fakta. Lah kalau orang udah meninggal, seandainya dibungkus sama emas sama berlian, nggak ada manfaatnya. Ya. Makanya di kalangan mutasawwifin itu beda. Kalau mau meninggal, lihat anaknya. Kalau anaknya soleh semua, maka berikan harta warisan itu 2/3 yang dari yang punya. 2/3. Yang 1/3 sebelum meninggal dia sudah wakafkan. Tapi kalau anaknya tidak soleh, maka sebelum meninggal dihabiskan hartanya. Kenapa dihabiskan, tidak ada warisan? Karena dia tidak mau menolong anaknya tidak dalam keadaan kebaikan dengan hartanya. Lebih baik dihabisin, dikorbanin, dihabisin semua. Terserah Allah aja. Dulu juga bapamu juga nggak sama seperti kamu, nggak punya apa-apa. Kelihatannya ekstrim pemikiran itu. Lalu yang mesti kita banggakan dengan kuburan apaan? Nggak ada nilai, ya, nggak ada nilai. Oleh karena itu, yang penting amal ibadah kita bagus, keikhlasan kita terpelihara, itu yang penting. Ya, kita matinya di mana saja, bukan tidak penting, asalkan amal ibadah kita murni, maka insya Allah selamat. Tapi walaupun tempatnya khusus mahal, kalau amal ibadahnya tidak ada, ya bahasa Inggrisnya itu muspro, nggak ada nilai. Ya, ini wong Jawa ngerti. Ya. Ya, jadi Nabi pernah ditanya, kalau aku keluar dari dunia ini, ya. Maka dunia itu lebih bagus atau perutnya yang lebih bagus? Maksudnya kuburan. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi bersabda, "Idza kana umara'ukum hiyarukum wa aghniyaukum
asyahukum wa umurukum syura bainakum fazaharal ardu khairul lakum min batniha. Ini jawabannya nih. Idza kana umaraukum hiyarukum. Apabila pemimpin-pemimpin kalian adalah yang terbaik dari kalian. Nah, ini terbaik di sini maksudnya ibadahnya. Yang jadi pemimpin kita itu ahli ibadah, orang yang takut melakukan kesalahan. Wa aghniyaukum askhayakum. Ya, askhayakum, dan orang-orang kaya semua adalah orang-orang yang murah hatinya, mau berbagi. Wa umurukum syura bainakum, dan setiap urusan-urusan kalian bermusyawarah di antara kalian. Fazaharul ardu khairul lakum, pada saat itu bumi lebih bagus buat kamu. Pemimpinnya muslim yang baik, orang kayanya tidak pelit membantu yang miskin, semua urusan dibicarakan secara musyawarah, hidup lebih bagus. Ya, hidup lebih bagus di dunia ini. Jadi khairul lakum min batniha, lebih bagus ketimbang perutnya, lebih bagus ketimbang kuburan. Wa idza kana umaraukum syararukum, apabila pemimpin-pemimpin kalian adalah orang-orang yang buruk agamanya, maksudnya enggak memperhatikan agama. Wa aghniyaukum bukhalaukum, orang-orang kaya adalah orang-orang yang pelit terhadap kalian. Wa umurukum ila nisaikum, dan segala urusan diserahkan kepada kaum wanita. Fabatnul ardi khairun lakum min zuhuriha, maka perut bumi mati lebih bagus ketimbang zahirnya dunia ini. Ya, jadi minta aja mati supaya dipercepat kalau seandainya pemimpinnya tidak bagus, ya, agamanya tidak bagus, yang kayanya pelit. Nah, yang menyebabkan orang pelit itu adalah sifat kapitalisme. Orang yang menganggap bahwa harta kekayaan semakin banyak semakin menguntungkan buat dirinya. Nah, kebalikannya kaum sosialis yang melawan kaum kapitalis, bahwa negara-negara komunis itu menganggap kekayaan tidak boleh berlebih-lebihan, sehingga dia harus mensubsidi orang-orang yang melarat itu. Ya, maka kaum komunis adalah lawanan dari kaum kapitalis. Nah, Islam itu mabaina manzilatain, mengakui kepemilikan seperti orang kapitalis, tetapi tidak diberikan secara utuh kepada orang bawah, kecuali karena memang dia punya kepentingan gitu. Nah, jadi orang Islam itu nggak boleh cuma mikirin dunia saja. Ya, ukurannya itu bukan dunia saja. Buat akhirat sudah berapa bahasa? Coba deh Bapak sekarang, dari tadi ya, terbit matahari, tadi terbit matahari jam 6, sampai sekarang ini jam 7, sudah ya 12 jam. Berapa sodakoh yang sudah kita keluarkan? Ya, berapa? Apakah sodakoh uang, makanan, senyum, kebaikan? Nah, itu perlu kita tanya. Kalau setiap hari kita mempertanyakan sodakoh yang sudah kita lakukan, maka itu semua bukan cuma mendapatkan pahala, tetapi penghapus dosa. Ya, bahkan pelit bisa menjadi hambatan. Kalau pemimpinnya jelek, orang-orang kaya semuanya kapitalis, cara berpikirnya pelit, semuanya komersial, minta mati aja. Ya, mati lebih bagus. Tapi kalau pemimpinnya baik,
Yang kaya memperhatikan yang miskin, ya, kehidupannya musyawarah satu dengan yang lainnya, ya, minta umur panjang. Jadi kalau jangan doa itu jangan dihafalin, makanya Allahumma tawil a'marona, ya Allah panjangkan umur kami, wa wasi' arzaqona, banyakkan rezeki kami, kasiran thayyiban mubarakan fi, yang banyak rezekinya, ya, yang halal, yang berkah. Jangan lihat dulu, kalau memangnya tidak bagus, mintanya mati. Amitnil an, ya Allah cabut umurku sekarang juga. Kenapa? Jelek kehidupannya. Jadi harus tanya, bagusan hidup apa bagusan mati? Ya. Sekarang nih, ya. Subhanallah. Kalau menurut bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang bagusan hidup apa bagusan mati? Ini sekarang nih, 2024. Ya. Enggak, maksudnya kalau bagusan mati biar mati bareng gitu kan. Kecuali ustadz, ya. Ya Allah, artinya di zaman Nabi orang sudah berpikir sejauh itu, ya. Bagusan hidup apa bagusan mati itu udah ditanyakan gitu. Cuma bahasanya lebih bagus permukaan bumi atau lebih bagus perut bumi. Pertanyaannya seperti itu. Wa an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu taala anhu annahu qala. Hadis diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa ia mengatakan, ini stata'ta an taj'ala kanzaka haitsu la ya'kulu susu wa la tanalu lisus faf'al bis sadaqah. Ini stata'ta an taj'ala kanzaka, bila kau mampu menjadikan simpananmu itu haitsu la ya'kulu susu, sekiranya tidak dimakan oleh sus. Sus itu kalau bahasa Batawinya renget. Apa bahasa Indonesianya apa? Kayu nih, kayu bukan rayap. Kalau kayu nih, kalau rayap itu rada gede. Apa, Pak Haji? Renget itu apa bahasa Indonesianya? Iya, kropos itu kayunya keropos. Yang bikin keropos itu renget namanya. Dimakani. Bahasa Arabnya sus. Ya, kalau kita sus lain lagi, ya. Nah, kata beliau, apabila kau mampu kau buat simpananmu, hartamu itu tidak dimakan sus, tidak dimakan renget gitu. Kalau besi tidak dimakan oleh karatan. Wala tanaluhus lisu, ya, dan tidak diambil lisus. Lisus itu pencuri, garong. Kalau kau bisa menahan hartamu tidak dimakan, ya, renget sebangsa renget, tidak rusak, tidak lapuk, dan tidak bisa diambil oleh orang lain, faf'al bis sadaqah, maka lakukanlah sedekah. Apaan yang abadi coba? Ini beli ini nih stainless steel gitu loh, anti karat. Itu anti karatnya itu berapa lama? Maka di atas 10 tahun tetap saja menguning, lama-lama karatan. Kayu, jati, sono keling, apalagi yang kuat, lama kelamaan keropos. Ya.
Bahkan kita sendiri yang kuat nih, yang kuat lama-lama osteoporosis. Itu artinya keropos, cuma bagus aja dikasih nama. Kita nggak bilang keropos lu, nggak mungkin. Nggak bagus, dibilang osteoporosis keropos. Ya, kalau kau nggak bisa, belum lagi nanti pencuri. Kalau kau nggak bisa jaga itu, ayo sedekah. Jadi ini sebuah anjuran yang sudah pasti, ya. Waruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man adda zakata, barang siapa yang menunaikan zakat, wa aqradaif, dan menjamu tamu yang datang ke rumahnya, wa addal amanata, dan dia menunaikan amanahnya, kalau itu titipan, kalau itu ya gadean, kalau itu sesuatu yang pinjaman, faqad waqa suhu nafsihi, maka sungguh dia sudah mempertahankan dari pelitnya dirinya. Yani dapul bukhli an nafsihi, maknanya dia mampu menolak kepelitan, menolak sifat pelit yang ada pada dirinya. Siapa yang bayar zakat, ada tamu menyajinya, menjamunya dengan baik, amanahnya ditunaikan, dia itu sudah mampu menolak sifat pelit di dalam dirinya. Makanya kalau tamu datang, suruh istrinya masak. Kalau waktunya tidak panjang, beli, kasih uang. Ya, kalau ada amanat, cepat selesaikan. Nah, itulah ciri kalau orang itu tidak pelit. Qala al-faqihu radhiyallahu taala anhu wallahu a'lam bishawab.